Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yufaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali, Allahumma amin. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Program PKPM Al-Majasi, sekolah Abi yang saya muliakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah subhanahu wa taala. Kitab yang pertama kita sudah khatamkan. Ini kitab Tauhid Al-Muyassar. Dan kita masuki ke kitab yang kedua. Masih berkaitan dengan masalah tauhid atau masalah akidah. Ya. Yang kami ambilkan dari sebuah kitab Al-Imdadu fi ba'di masailil i'tiqad. Ini tinta emas pada sebagian perkara-perkara keyakinan. Ya, masalah i'tiqad. Yang mana kitab ini adalah yang dituliskan oleh guru kami, oleh syekh kami, Dr. Arif Ibnu Anwar bin Nur Muhammad Al-Adani. Semoga Allah menjaga beliau. Kitab ini awalnya adalah tulisan tangan beliau. Namun dengan kebaikan dan kemurahan hati dan semangatnya para penuntut ilmu, akhirnya kitab tersebut awalnya kami rencanakan untuk menyusun ulang kitab tersebut. Setelah kami lapor kepada beliau, kami ingin mengajarkan ini kepada sekolah Abi, program sekolah kami. Dan beliau mengirimkannya ya dalam bentuk sudah terketik dengan rapi. Alhamdulillah, dan beliau mengizinkan kami untuk ya mengajarkan kitab beliau ini. Kitab ini adalah kitab yang kami pelajari ketika di Jogja. Akhirnya kita duduk bareng bersama beliau dengan para asatizah yang lainnya mengkaji kitab Al-Imdadu fi ba'di masail i'tiqad. Ala kulli hal, kita langsung saja. Nah, di kitab ini beliau awali kitabnya dengan basmalah. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu lagi kita untuk jelaskan kenapa alasan atau tujuan beliau menuliskan basmalah ini. Ya, terlalu sering disebutkan oleh para ulama kita, para asatidz kita, ya, bahwasanya basmalah diawalkan dari segala sesuatu. Ini mencontoh Al-Quran Al-Karim. Ini iktidaan bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencontoh sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya tujuan dan maksud beliau mengawalinya dengan basmalah. Ini beliau memohon kepada Allah agar beliau atau tulisan beliau ini dibaca dan diajarkan, diambil manfaatnya sehingga kitab ini berkah. Berkah.
Ya, man lam yabda bi basmalah, segala perkara yang tidak dimulai dengan bermasalah, maka fahuwa abtar atau fahuwa aqta. Ya. Jika segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah, maka ini kurang. Ya, keberkahannya kurang, bahkan juga bisa terputus. Meskipun sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang lainnya atau syawahid penguat dari hadis ini, sehingga hadis tersebut menjadi bisa dipakai, dijadikan landasan syariat. Tapi ala kulli hal, setelah beliau mengawali kitabnya dengan basmalah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti mereka sampai hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau di akhir mukadimahnya memohon kepada Allah agar kitab yang beliau tulis ini diterima di sisi Allah dan bermanfaat untuk beliau sendiri dan bermanfaat pula untuk orang lain, ini untuk kaum muslimin. Dan di bab yang pertama beliau menyebutkan qala muallif rahimahullah taala masadiru tasyri' wal manhaju talaqi 'inda ahli sunnah. Ini sumber-sumber syariat, kemudian manhaj talaqi di sisi ahli sunnah atau menurut pandangan ahli sunnah. Dari judul ini maka akan kita kelompokkan apa itu masadir tasyri', apa itu manhaj, apa itu ahli sunnah. Sebelum kita membahas ini, kita akan sedikit menjelaskan apa itu i'tiqad, keyakinan. Karena dalam kitab beliau ini mengawalinya al-imdadu fi ba'di masailil i'tiqad. Imdad itu kan tinta emas pada sebagian masalah-masalah keyakinan. Apa itu akidah? Karena kitab ini kan berbicara masalah akidah. Bahasa sederhananya akidah itu adalah sebuah keyakinan. Cakupannya lebih umum. Kalau tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Akidah ini keyakinan yang diimani, keyakinan yang diyakini oleh seorang kaum muslimin. Akidah secara bahasa ini diambil dari kata minal aqdi. Diambil dari kata minal aqdi atau wa tawsiq wal ihkami wa rahtin bi quwwatin. Ini akidah secara bahasa. Ini ikatan, keyakinan, kepercayaan, kemudian wal ihkam, mengokohkan dan mengikat dengan kuat. Ini sebuah keyakinan bahasa kitanya, akidah itu. Kalau dilihat secara istilah, akidah adalah al-imanu jazimu alladhi la yatatarraqu ilaihi syakka lidai mu'taqidihi. Itu la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidi. Ini sebuah keyakinan yang pasti, yang tertancap kuat
atau yang tertancap kokoh di dalam hati kaum muslimin kepada orang yang meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu akidah. Saya ulangi sekali lagi, akidah. Keyakinan yang tertancap kuat dalam hati seseorang yang meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Itu akidah. Kalau didefinisikan secara umum. Ada lain, para ulama menafsirkannya akidah secara khas adalah kullu ma aqada qalbu ala tasdiqihi min umuril iman. Ini secara khusus. Akidah itu adalah segala hal-hal yang diyakini oleh hati seseorang dari perkara-perkara keimanan, wa syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam, wa sifatir Rahman, dan sifat Allah. Ini akidah itu ada beberapa poin disebutkan secara khusus di sini ya. Yang pertama adalah keyakinan yang diyakini oleh hati seseorang, yang diyakininya itu perkara iman, ya. Tentu termasuk di dalamnya adalah al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, ya, al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrih. Mengimani yang kita sebut dan mengimani rukun iman, ya. Wa syara'il Islam ini lebih luas cakupannya. Semua sumber syariat Islam, semua syariat Islam, dia harus meyakininya secara totalitas tanpa ada keraguan padanya sedikit. Ar-Rahman wa sifatir Rahman, dan yang ketiga adalah meyakini dalam hatinya apa saja yang kaitannya dengan sifat Ar-Rahman. Sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara tentang sifat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Dzul Quwwatil Matin, dan seterusnya. Di antara sifat-sifat Allah atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khabari sunnah, ya, mengimani hal-hal yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yaitu as-sunnah maksudnya. Wal Quran, dan Al-Quran tasdiqan jaziman bi ghairi syak. Dia harus membenarkan apa yang kita sebutkan tadi tanpa ada keraguan sedikit pun pada dirinya. Ya. Fahiyya mabniyatun ala tasdiqil khabarillahi wa rasulih. Meyakini apa yang kita sebutkan tadi itu dibangun di atas membenarkan segala apa saja yang dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, dengan ya yang dipahami sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ini bagaimana cara mengimani Allah, bagaimana cara mengimani Rasul, Al-Quran, kitab dan sumber syariat Allah, sifat Allah, sunnah dan Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal ini kita memahaminya melalui cara atau melalui apa yang dikhabarkan oleh Rasul, dipahami oleh para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Gak bisa kita memahami bagaimana beriman kepada Allah dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, dengan dengan kelompok kita atau pemikiran kita, nggak bisa. Itu semua kita pahami dengan pemahaman para sahabat. Dipahami dengan siapa? Pemahaman sahabat. Mana dalil menunjukkan hal itu? Kita nggak bisa, terlalu banyak dalil-dalilnya. Di antaranya adalah dari sekian banyak dalil dalam memahami al-imanu billah atau rukun iman, syariat Islam, Al-Quran, sunnah Nabi SAW dipahami dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya adalah وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasulnya
siapa yang tidak menerima Rasulnya atau tidak meyakini apa yang dibawa Rasulnya, min ba'di ma tabayyana al-huda, padahal sudah dijelaskan oleh Rasul, ya, inilah petunjuk, inilah jalan yang benar, ya, inilah jalan keselamatan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, namun mereka malah mengikuti jalan-jalan selain jalannya orang-orang mukminin. Siapakah orang-orang mukminin itu? Mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul sudah jelaskan, ya, manhaj, cara memahami agama dengan benar, petunjuk, jalan keselamatan ini sudah dijelaskan oleh Rasul. Ya. Namun justru malah mereka memilih jalan selain orang-orang mukmin, selain jalan para sahabat. Akhirnya apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah biarkan dia ini tersesat. Ya, Allah biarkan dia benar-benar tersesat di jalannya itu. Ini sebab akibat apa yang dia lakukan, dia sudah tahu nih jalan kebenaran, sudah disampaikan di jalan benar. Tapi malah mengikuti jalan selain orang-orang orang-orang mukmin, ini sahabat, Allah biarkan dia tersesat. Ya. Wa jahannam wa sa'at masira, dan Allah masukkan ia ke dalam, diancam oleh Allah, neraka Allah yang paling dalam. Ini neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Ya. Itu ya pengertian dari akidah secara bahasa, dan secara istilah terbagi menjadi sebagai pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Nah, kemudian manhajut talaqi. Apa itu manhajut talaqi? Manhaj secara bahasa ini adalah at-tariqul wadih. Ini manhaj. At-tariqul al-wadih. Ini jalan yang sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sahabat Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksud dari minhaja adalah sunnah. Ya. Wa kadza rawa al-Aufi. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Aufi. Ya. An Ibnu Abbasin syir'atan wa minhaja. Adapun syir'atan dan minhaja ay sabilan wa sunnatan. Ini jalan atau sunnah. Jalan dan sunnah. Itu maksudnya syir'atan wa minhaja. Maknahu likulli ja'alna, kami jadikan atas setiap kalian Al-Quran, maksudnya minkum ayyatuhal ummah, ya, di antara kalian, maksudnya wahai umat ini. Jadi kami jadikan untuk kalian Al-Quran ini, wahai umat, syir'atan wa minhaja huwa lakum kullikum. Ya. Ini berupa aturan atau jalan yang terang. Ya, jalan yang terang. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ini untuk umatnya sebagai jalan, atau diberikan untuk kita, ya, jalan yang terang atau aturan yang diberlakukan. Al-Quran sebagai aturan. Al-Quran adalah jalan, ya, jalan yang terang. Ya, likulli ja'alna minkum ay ja'alnahu, yakni Al-Quran, kami jadikan Al-Quran ini untuk kalian syir'atan wa minhaja ay sabilan, ini jalan ila maqasidis sahihah, jalan untuk mencari tujuan yang benar, jalan untuk mencari tujuan yang benar. Wa sunnatan ay tariqan wa maslakan wadihan bayinan. Sunnah ini metode, jalan
yang jelas, ya, bayinan terang. Ya, wadihan terang lagi jelas. Ya. Nah, ini manhaj. Secara bahasa jalan yang terang. Baik. Adapun secara istilah manhaj adalah at-tariqatul lati yahsulu biha tahqiq al-mutaba'ati lima kana alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam wa ashabuhu. Ini manhaj. Ini metode atau jalan yang ditempuh, ya, untuk mengikuti sesuatu. Saya ulangi. Ini metode, jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh sahabat. Ya. Itu manhaj. Cara berpikir, cara pandang, metode dalam memahami ini sebagaimana apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini disebut dengan manhaj. Ya. Alhasil, kesimpulannya, manhaj adalah huwa at-tariqu fil aqidah wal ibadah wal akhlaq wal muamalati. Jadi manhaj. Manhaj adalah metode, jalan yang ditempuh dalam memahami akidah, di dalam memahami ibadah, di dalam memahami akhlak, dalam memahami muamalah. Apakah akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita sudah sejalankah dengan apa yang dibawa oleh Rasul? Sudah sejalankah, sudah sesuaikah apa yang dibawa atau dijalankan oleh para sahabat? Itu dikonsekuensikan sekalian, ya, sekolah Abi yang saya muliakan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, segala sesuatu apa yang kita yakini ini, ya, benar atau tidak? Ibadah yang kita lakukan ini benar atau tidak? Sudah benar, sudah sesuaikah atau tidak? Akhlak kita, muamalah kita, dan seterusnya. Nah, kemudian inda ahli sunnah, yang ketiga adalah ahli sunnah. Ya, apa itu ahli sunnah? Ya, ahli sunnah wal jamaah. Sekitarnya ahli sunnah wal jamaah, ada bahasa seperti itu. Dan nama-nama yang lainnya, ahlul asar, ahlul hadis. Ya. Siapakah mereka ahli sunnah ini atau ahli sunnah wal jamaah? Hum man kana ala misli ma kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang yang berada atau orang-orang yang mengamalkan agama Allah ini semisal apa yang dibawa oleh Nabi, semisal apa yang dibawa oleh para sahabat. Itu ahli sunnah. Ya, orang yang berpegang teguh dengan orang yang berpegang teguh pada agama, ya, yang dipahami oleh Rasul, para sahabatnya alaihi salatu wassalam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum man kana iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan." Kaum muslimin, agama Yahudi, kita tahu orang Yahudi ahlu kitab itu, mereka saat ini itu sudah sejak dari dulu dikatakan oleh Nabi SAW, mereka sudah terpecah. Banyaknya jumlah mereka bukan maknanya pembatasan 71 sekian cabang, tidak. Ya, ini menunjukkan banyaknya, ya, mereka itu. Mereka terpecah belah banyak. Demikian pula waftarqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka terpecah belah menjadi 72 sekian cabang. Wa sastaftariqu hadhihi al-ummah, dan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan terpecah menjadi 73 sekian cabang. 73 sekian cabang. Ini menunjukkan agama Islam ini itu banyak sekali beraneka ragam. Ya.
Itu semenjak Nabi SAW sudah dikhabarkan seperti itu. Ya. Dan semuanya ini mereka terancam. Diancam oleh Nabi SAW. Ya. Semuanya diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang diselamatkan dari api neraka adalah satu saja. Dari kalangan Yahudi satu, dari kalangan Nasara satu, dari kalangan umat Nabi SAW pun juga satu. Dari kalangan Yahudi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran ya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dari kalangan Nasara, ya mereka mengikuti ya ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Atau mereka ya dari kalangan nabi-nabi yang lainnya ya seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan seluruh nabi-nabi yang ada ya yang mana mereka mengikuti syariat nabinya, Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Ya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, ya, dan seterusnya itu dari kalangan para nabi dan rasul, ya, satu di antara mereka masuk surga yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Mengikuti ajaran mereka, mengikuti syariat yang mereka bawa. Nah, demikian pula orang Nasara, orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam surga Allah itu dari kalangan orang-orang yang al-hawariyun, ya, yang menolong, yang mengikuti ajaran atau syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin oleh Rasul alaihi salatu wasallam masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah, kata Nabi. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku, ini kabar gembira. Alhamdulillah, semua kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara kita tuh jemaah yang enggak mau, yang enggan masuk surga. Ditanyakan oleh para sahabat, "Qila ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapakah orang yang enggak mau masuk surga itu siapa? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba." Jadi gampang untuk kita masuk surga itu. Ya. Tinggal kita mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul, taat kepada Rasul, sudah masuk ke dalam surga. Waman asani, siapa yang enggak mau bermaksiat, mengingkari, ya, malah mendurhakai, malah melecehkan, malah mengolok-olok, itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah yang satu golongan itu dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ya mangkana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Ini orang-orang yang beragama, memahami syariat Allah ini, mengamalkan syariat Allah ini baik dari salah akidah, ibadah, akhlak, muamalahnya sebagaimana mereka beragama. Di zaman Nabi, di zaman sahabat itu bukan agama, maka sampai hari kiamat pun itu tidak akan dianggap itu sebagai agama. Ya, di zaman Rasul, di zaman sahabat itu tidak dianggap sebagai ibadah, maka sampai kiamat pun itu tidak akan dianggap itu sebagai amalan ibadah. Ya. Hadis ini hadis yang ya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Bas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wasamu al-sunnah, kenapa dinamai al-sunnah? Mereka dinamai al-sunnah adalah listimsakihim wattiba'ihim li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan sunnah, dinamakan al-sunnah karena mereka berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu al-sunnah? Iya al-sunnah. Al-sunnah itu mereka berpegang teguh
dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti semua ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna man ya'is minkum sayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang sepeninggalku, mereka itu akan banyak perselisihan, banyak penyimpangan. Maka jalan solusi yang ditawarkan oleh Rasul, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah saya, jalan saya, cara saya beragama, cara saya berpandangan. Dan wajib bagi kalian untuk wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, mengikuti sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Para Abu Bakar, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini ajarannya, ikuti ajaran mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah ajaran mereka itu, sunnah mereka itu dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan sunnah itu memang berat. Menggigit sunnah, mengamalkan sunnah Nabi SAW sampai dengan gigit dengan geraham, menunjukkan sunnah yang kita lakukan, ajaran Nabi yang kita lakukan itu berat. Dicaci maki, dicemooh, dihina, dilecehkan, dianggap asing. Itulah para sahabat. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara manusia yang tidak mencemooh Nabi? Siapa di antara manusia yang tidak menyakiti hati Nabi? Siapa yang tidak mencemooh para sahabat? Siapa yang tidak menyakiti para sahabat? Orang yang senantiasa mengikuti ajaran sahabat, ajaran Nabi SAW, sudah sunnatullahnya mereka akan disakiti, akan dihina, dan dicaci maki. Sudah mestinya. Ini sudah sunnatullah. Nah, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, bersabarlah. Karena pada waktu itu kata Nabi SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur. Ajaran Nabi SAW sudah banyak diinovasi-inovasi. Beraneka ragam ajaran yang zaman Nabi SAW itu tidak dianggap sebagai ajaran, tidak dianggap sebagai agama, namun sekarang itu dijadikan agama. Dimotivasi, bermacam-macam model. Kemudian fa inna kulla bid'ah dalalatun. Karena setiap ajaran yang diinovasi itu adalah penyimpangan. Adalah penyimpangan. Beda kalau kita mengikuti banyak orang, akan kita dicintai. Mengikuti sami'na ata'na, ajarannya seseorang, ajaran dia atau apa yang diyakininya, orang-orang akan cinta. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi SAW, para sahabatnya, sudah mesti untuk kita disakiti, dicemooh dan yang lainnya. Bersabar, janji Allah jauh lebih baik untuk mereka ketimbang untuk mencari ridho manusia. Wasamul jamaah, kemudian dinamai mereka jamaah. Kenapa dinamakan jamaah? Li'annahum allazi ijtama'u 'alal haqq. Karena mereka berkumpul bersatu di atas kebenaran. Bukan banyak orang Itu jamaah masjid ini, jamaah fulan, enggak. Dinamakan mereka jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, apa itu jamaah? Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Itu jamaah. Engkau sepakat di atas kebenaran, engkau berada di atas kebenaran meskipun kita waktu itu sendirian. Sendirian. Makanya ahlul haq itu mereka selalu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Akan senantiasa dari setiap umat ini akan ada orang-orang yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak ada satupun yang akan membahayakan dia. Hatta ya'ti amrullah, sampai memang datang urusan Allah, ini angin yang lembut kepada dirinya. Nah, wa ijtama'u ala a'immatil haqqi lam yakhruju alaihim.
Mereka bersatu ya di atas a'immah yang hak, pemimpin yang hak, dan walam yakhruju alaihim. Mereka tidak keluar dari itu. Wattaba'u ma ajma' alaihi salaful ummah. Mereka bersatu mengikuti ya mayoritas dari salaful ummah. Ini ya disebut dengan jamaah. Qala Ibnu Umar mengatakan, ya qala Umar bin Khattab mengatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum furqah. Ya, wajib bagi kalian untuk berjamaah, mengikuti jamaah, dan hati-hati kalian berpecah belah. Baik. Demikian ikhwan sekalian, semoga bermanfaat bagi kita. Ya, kita lanjutkan pertemuan ini pertemuan berikutnya insyaallah, yakni hari Ahad pekan depan insyaallah. Jadi kitab ini kan kita pelajari setiap hari Ahad pada maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.